Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Nah, ini adalah daily vlog ya. Jadi saya mau bercerita hari ini saya ngapain aja gitu. Dalam rangka untuk merekam jejak, menangkap momen, atau membagikan apapun yang kira-kira bisa bermanfaat atau ada gunanya untuk orang lain. Juga untuk melatih saya agar bisa lebih bagus ngomong depan kamera gitu ya. Karena gini loh teman-teman, ngomong depan kamera itu kan nggak gampang ya. Jadi ada yang bilang katanya enak ya ngevlog tinggal ngomong depan kamera. Enggak teman-teman, kalau nggak percaya coba saja. Pasang kamera di depan, kemudian ngomong, ya kan? Kemudian berbicara, walaupun sudah ada skrip itu beda gitu. Beda. Itulah kenapa saya sering tuh beberapa kali berkata kepada orang lain, ada adik saya sendiri dosen S2, jago lah gizi ya, karena memang S1 S2-nya tentang gizi. Saya bilang, kamu harusnya buat YouTube, channel YouTube untuk bercerita tentang pentingnya gizi lah gitu ya, ngomongin gizi yang ada di otakmu itu gitu loh. Kenapa tidak buat? Ya yang disampaikan adalah, ya itu tadi. Nggak pede, dan memang berbeda menyampaikan sesuatu di depan kelas dengan menyampaikan sesuatu di depan kamera, itu kan beda. Nah, itu adik saya. Teman-teman saya yang lain juga ada yang saya minta untuk buat channel YouTube berbagi tentang kisah-kisahnya, ya nggak bisa juga karena tidak ada kemampuan atau tidak pede untuk ngomong di depan kamera. Termasuk saya, walaupun saya dalam tanda kutip sering gitu ya, ngebuat video depan kamera, ngevlog dan seterusnya. Teman-teman harus tahu bahwa video yang publish sekarang ini, yang sedang teman-teman dengerin ini adalah take yang ke-5 kalau nggak salah. Jadi setelah 4 kali saya ulang-ulang gagal, ini adalah yang ke-5. Nah, saya akan bercerita tentang hari ini saya ngapain saja. Hari ini itu saya bangun tidur seperti biasa, kemudian sholat subuh gitu kan. Setelah sholat subuh saya dibuatin kopi oleh istri saya gitu ya. Nah, itu enaknya kalau sudah punya istri teman-teman. Yang belum punya istri segera menikah gitu ya. Daripada tidur sendiri, buat kopi sendiri, makan sendiri, kelaparan sendiri gitu kan. Kalau sudah menikah, kita merasakan semuanya bersama-sama. Kenyang-kenyang bersama, lapar-lapar bersama, bahagia, sedih, dan seterusnya semuanya bersama. Nah, buat teman-teman yang masih jomblo atau belum menikah, saya doakan mudah-mudahan gitu ya, segera dipertemukan dengan jodohnya. Setelah ngopi, anak saya bangun, saya main-main sama anak saya gitu kan, bercanda, berkelakar, duduk santai, memeluk mereka satu persatu, mencium pipinya dan sebagainya. Lalu saya minta izin ke istri untuk keluar hari ini. Jadi hari ini kan saya sudah 3 mingguan di rumah saja. 3 mingguan di rumah saja, nggak kemana-mana. Karena memang inilah yang sedang dianjurkan oleh pemerintah kita. Agar kita kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar. Jadi saya sudah 3 mingguan. Dan selama 3 minggu di rumah itu rasanya bosen, penat, ya macam-macam lah. Gitu loh. Waktu pas sehari 2 hari kita nggak kemana-mana, itu rasanya ya enak-enak aja. Misalkan nih teman-teman, biasanya kerja ngantor, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 5 sore misalkan. Ketika kemudian ada anjuran untuk bekerja dari rumah, sehari 2 hari pasti seneng kan? Yeay, nggak kerja, yeay, liburan, gitu kan. Tapi, kalau sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu di rumah aja, nggak kemana-mana, itu bosen gitu loh. Rasanya pengen kembali ke kantor, pengen kembali bertemu dengan teman-teman kerja kita, pengen kembali berdiskusi dengan orang-orang yang ada di lingkaran-lingkaran kita gitu loh. Nah, itulah yang saya rasakan dan saya yakin bahwa teman-teman juga pasti merasakan hal itu kan. Nah, hari ini saya minta izin deh ke istri saya. Saya mau keluar, mau ke kantor. Istri sih sebenarnya agak-agak berat gitu ya. Karena memang istri saya sangat menjaga gitu. Jangan sampai ada salah satu dari kami yang kena gitu ya, COVID-19. Kemudian menularkan. Kalau misalkan saya kena kan istri saya bisa tertular. Anak saya bisa tertular. Nah, itu saja sebenarnya yang kami khawatirkan. Kami punya anak-anak, ya kan? Dan kami ingin anak-anak kami itu sehat gitu. Tapi saya yakinkan kepada istri saya, yang pertama, saya bilang, nanti kan saya berangkatnya pakai mobil, kemudian tertutup rapat. Di perjalanan, saya tidak mampir-mampir, tidak bersinggungan dengan orang lain, apalagi berkerumun gitu kan.
Kemudian nanti sampai di kantor, orang-orang di kantor itu adalah orang-orang yang memang juga nginep di kantor, sudah berhari-hari, 3 mingguan juga, nggak mana-mana gitu kan. Jadi ya tidak apa-apa seharusnya. Dan ketika pulang dari kantor, saya pun langsung mandi seperti layaknya saya mandi wajib gitu loh. Saya keramas dan seterusnya lah sebersih-bersihnya. Agar kalaupun memang ada virus itu yang memang kita sekarang lagi booming banget, mudah-mudahan bisa hilang gitu. Nah, ketika saya dari rumah ke kantor, itu saya pikir jalanan akan sangat lengang gitu ya. Saya pikir jalanan itu akan sangat lengang, tapi ternyata nggak juga gitu. Jadi di Kabupaten Bogor, tempat saya tinggal, daerah Ciampea ya, Kecamatan Ciampea, sampai ke kota, ya tadi di jalanan sih ya memang nggak macet teman-teman. Biasanya kan macet, ini nggak, memang tidak macet. Kenapa nggak macet? Ya itu tadi, kendaraan-kendaraan pribadi yang biasanya keluar, mereka sekarang kan kerjanya dari rumah sehingga mereka tidak keluar. Ya kan 1-2 saja yang keluar. Mungkin dia juga penat atau dia harus ke ke minimarket membeli kebutuhan makanan atau apapun sehingga dia keluar. Tapi sangat berkurang tuh. Kemudian yang berikutnya kan memang sekolah libur, kampus libur, jadi jalanannya cukup lengang. Ya, jalanannya tidak macet. Tapi ya ramai juga. Macet tidak, tapi ramai lancar. Nah, saya lihat di jalanan itu banyak sekali orang-orang yang keluar itu, ya saya perhatikan ya ojek online, kemudian mobil-mobil truk, mobil sampah, mobil box pengantar barang, atau mobil-mobil yang lain lah. Intinya sebagian besar orang yang keluar di jalanan itu adalah memang orang-orang yang mereka harus keluar gitu. Kalau mereka tidak keluar, mereka nggak dapat uang. Penghasilan mereka adalah penghasilan harian. Sehingga mereka sekali lagi harus keluar rumah untuk mencari nafkah demi anak dan istrinya kan. Nah, disitulah saya kemudian berpikir, ya Allah gitu ya. Ya ternyata Indonesia ini memang banyak gitu orang-orang yang penghasilannya itu bukan bulanan, tapi mereka mencari setiap hari untuk kebutuhan hidupnya. Nah, gitu loh. Dan pada titik ini tuh, saya pribadi kemudian berpikir, oh kita ini harus banyak bersyukur ya. Saya harus banyak bersyukur gitu loh. Teman-teman yang dengerin video ini pun mungkin harus banyak bersyukur gitu. Karena kita mungkin bisa bekerja dari rumah, tapi mereka enggak gitu. Bayangin mereka harus berhadapan dengan resiko terpapar virus yang lagi booming di Indonesia dan dunia ini gitu. Kalau mereka kena, lalu keluarganya juga di rumah jadi kena, itu kan ya ngeri-ngeri sedep gitu. Makanya kemudian saya ketika pulang, kemudian duduk merenung dan seterusnya, saya berpikir alhamdulillah sebenarnya rezeki kita, cara kita mendapatkan rezeki ataupun pekerjaan kita itu jauh lebih baik daripada orang-orang lain. Memang ada yang lebih baik dari kita di atas kita, tapi kita juga harus sadar bahwa yang di bawah kita itu ternyata juga banyak gitu. Nah, yang sering kita lakukan adalah kita senantiasa melihat ke atas. Bukan kita sih, saya gitu ya. Mungkin yang sering saya lakukan adalah saya sering ngelihatnya itu ke atas terus ya. Padahal di bawah kita itu, di bawah saya itu banyak banget orang-orang yang perekonomiannya jauh, pekerjaannya jauh gitu loh. Nah, sehingga tadi ketika saya keluar saya mikir, oh berarti saya harus banyak bersyukur gitu. Ya itu juga nasihat dari almarhum bapak saya dulu suka begitu juga. Almarhum bapak saya suka bilang, kalau untuk urusan dunia kamu harusnya ngelihatnya ke bawah. Artinya misalkan gini, kamu sekarang kerjanya ini, kamu harusnya bersyukur karena ternyata orang-orang di bawahmu itu lebih banyak. Memang benar ada orang-orang di atasmu, tapi kita harus ngelihat ke bawah agar kita pandai bersyukur. Nah itu, saya berpikir ya Allah, ya alhamdulillah gitu. Walaupun saya punya kekurangan, saya polio gitu ya, jalan aja nggak sempurna gitu. Tapi ya Masya Allah gitu. Saya nggak perlu seperti mereka yang harus keluar setiap hari gitu ya. Sehingga ya itu tadi, saya harus sekali lagi bersyukur. Dan bentuk syukur itu kan sebenarnya bisa macam-macam ya. Pertama, kalau di Islam itu syukur itu berarti kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukur itu ya berarti kita memaksimalkan semua yang kita punya untuk kebaikan, untuk di jalan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kita mensyukuri tubuh kita sehat, maka kita harus menggunakan kesehatan kita itu untuk berjuang atau untuk
berbuat kebaikan kepada orang lain. Itu bentuk syukur. Jadi syukur itu bukan hanya, ya Allah alhamdulillah rezekiku banyak, ya Allah alhamdulillah tubuhku sehat, ya Allah alhamdulillah keluargaku harmonis. Tidak hanya sampai di situ, tapi syukur itu adalah ketika kita tahu bahwa kita sehat, kita tahu bahwa rezeki kita ada, kita tahu bahwa keluarga kita adalah keluarga yang mampu dan seterusnya, maka kita gunakan semua sumber daya yang kita punya untuk kebaikan-kebaikan, untuk ibadah, untuk berbagi dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ternyata kita harus bersyukur lah intinya gitu ya. Dan ketika pulang, saya langsung mandi gitu kan. Setelah mandi, selesai mandi, saya duduk santai lagi sama istri, dan kemudian ada tamu yang tiba-tiba nganterin sembako gitu kan. Kok kita mau dianterin sembako gitu? Ternyata memang di lingkungan saya ada bagi-bagi sembako lah karena virus ini gitu loh. Jadi ketika tadi dibagi-bagi, istri saya bilang diserahin aja Pak ke yang membutuhkan. Insya Allah kalau di kami masih bisa gitu, intinya gitu. Ya bukan nolak rezeki ya, tapi memang ada yang lebih butuh gitu, ada yang lebih butuh mungkin tetangga atau sebelah rumah atau yang lain gitu loh, bisa dibagikan kepada yang lain. Nah itu loh teman-teman sekalian, kita harus senantiasa bersyukur lah ya. Kita harus senantiasa bersyukur bahwa kalau kita perhatikan banyak orang-orang yang jauh di bawah kita sebenarnya. Cuma selama ini kita seringkali justru ngelihatnya ke atas. Kok dia bisa beli kendaraan, kok aku enggak? Dia kok bisa beli rumah, kok aku enggak gitu ya. Sehingga kita kalau enggak pandai bersyukur, yang ada tuh ngeluh terus gitu. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, kita jadi tahu bahwa ternyata kita itu rezekinya udah banyak loh gitu. Karena di luar sana orang-orang harus keluar setiap hari, walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini, mereka mau nggak mau harus tetap keluar. Ya, kalau nggak keluar mereka nggak makan. Nah itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau teman-teman punya rezeki, berbagilah kepada orang lain, apalagi di kondisi seperti ini. Bisa menyumbangkan ke menyumbangkan ke lembaga-lembaga tertentu yang memang sudah menyediakan tempat untuk berbagi, atau kalau nggak mau juga ya paling simpelnya beli paket sembako di mana gitu ya, serahkanlah kepada tetangga-tetangga kita gitu. Nah itu paling simpel. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui atau apapun. Ini adalah refleksi saya hari ini gitu ya, buat saya pribadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.